Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini tanggal 22 Maret tahun 2021, tepatnya pada hari Senin, kita melaksanakan rapat sosialisasi persiapan ujian sekolah dan rencana perpisahan kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Jadi di sini kami akan sedikit memaparkan penjelasan singkat beberapa hal yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, dasar hukum ataupun dasar kita menetapkan kenapa kami sekolah akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ujian sekolah. Seperti halnya revisi petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan ujian sekolah yang kemarin sudah dibagikan. Salah satunya jadwal pelaksanaan ujian sekolah yang dimajukan. Kemudian juga ada surat edaran yang terbaru bulan Maret ini baru kami terima, yaitu tentang moda ataupun model pelaksanaan ujian sekolah. Jadi di sana ditetapkan ada 4 cara mode ataupun pelaksanaan nantinya ujian sekolah di masing-masing sekolah. Yang pertama, ada yang moda ujian sekolah berbasis kertas yang dilakukan secara tatap muka. Kemudian ada yang kedua, yaitu moda ujian sekolah berbasis kertas yang dilakukan secara BDR, secara daring atau dari rumah. Jadi pihak sekolah mengirimkan kertas, membagikan kertas ke siswa. Siswa kemudian menjawab dan mengerjakan soal ujian di rumah mereka masing-masing dengan syarat membuat fakta integritas ataupun antara siswa dengan sekolah membuat surat pernyataan tentang kejujuran siswa dalam mengerjakan soal. Dan di situ juga berisi tentang pernyataan siswa tidak akan membocorkan atau membagikan soal-soal ke pihak lain yang bukan wewenang mereka. Kemudian ada juga moda yang ketiga, yaitu pelaksanaan ujian sekolah berbasis komputer atau Android yang dilakukan secara tatap muka. Jadi anak-anak boleh menggunakan laptop mereka masing-masing, gunakan HP mereka masing-masing, tetapi mereka diminta untuk datang ke sekolah untuk secara tatap muka, berhadir ke sekolah, melaksanakan ujian sekolahnya. Kemudian ada juga pilihan yang terakhir adalah modanya secara berbasis komputer ataupun menggunakan HP, tapi dilakukan di luar satuan pendidikan, di luar sekolah. Seperti halnya yang kedua tadi, mereka harus membuat fakta integritas kembali antara sekolah dengan siswa. Jadi di sini kenapa fakta integritas ini dilakukan? Karena sekolah mau menanamkan salah satunya nilai-nilai karakter, kejujuran, sehingga hasil yang mereka peroleh itulah hasil murni dari pengetahuan yang mereka dapatkan selama ini. Kemudian kenapa kami melaksanakan ujian ataupun sosialisasi ujian sekolah ini kembali? Karena melihat pada waktu kemarin anak-anak datang ke sekolah, berhadir ke sekolah, suasana sekolah yang biasanya sepi dengan kehadiran anak-anak, suara anak-anak, kemarin sedikit banyak mengobati. Jadi kerinduan antara pihak sekolah, dewan guru dengan seluruh peserta didik, itu yang diinginkan sekolah. Dengan tentunya kita mematuhi ataupun memenuhi protokol kesehatan agar istilahnya wabah yang sedang melanda di kota kita bisa terhindar. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah kita mau menanamkan nilai-nilai karakter, kejujuran, integritas anak dalam melaksanakan ujian sekolah ini. Makanya mereka yang kami inginkan mereka datang ke sekolah. Jadi kita tahu bisa mengukur kemampuan yang diperoleh anak selama ini, kemampuan yang mereka dapatkan selama pembelajaran daring ini bisa benar-benar teruji. Jadi mereka mengerjakan soal-soal yang sudah dibuat oleh dinas. Hasil yang mereka peroleh nanti itu merupakan tolak ukur bagi sekolah. Apakah sekolah
sudah berhasil ataupun apakah sekolah sudah mampu menyampaikan pembelajaran yang sudah disepakati atau yang sudah dimiliki oleh siswa sudah tersampaikan dengan baik apa tidak. Masalah nilai, semua kita yakin anak-anak kita mampu, mau tinggi ataupun rendah, itulah hasil jerih payah mereka. Kenapa? Karena kalau memang mereka bisa datang ke sekolah, maka mereka melaksanakan ujian, integritasnya kita sekolah terpenuhi. Karena kita melihat langsung, mengawasi langsung anak-anak kita dalam melaksanakan ujian, sehingga mereka istilahnya ada niat mau berbagi jawaban, melihat ataupun men-searching jawaban di Google ataupun yang lain, bisa diawasi oleh sekolah dan pihak guru. Tetapi kalau mereka tetap melaksanakannya secara daring, fakta integritas itulah yang diperlukan oleh sekolah untuk sebagai laporan ke dinas. Dan juga sekolah akan kesulitan untuk mengawasi anak-anak kita dan melaksanakan ujian. Apakah nilai yang mereka nantinya peroleh itu benar-benar real dari pengetahuan yang mereka dapatkan selama ini, pengetahuan yang mereka peroleh sendiri dari hasil belajar mereka sendiri. Itu yang akan mempersulit sekolah, karena nilai karakter itu yang paling menonjol dan paling ingin tanamkan oleh sekolah dengan anak-anak kita. Jadi selama 1 minggu kami sekolah menginginkan dengan beberapa pertimbangan tadi, anak-anak kita bisa berhadir, bertatap muka semua, datang semua, khusus yang anak-anak kelas 9 1 minggu ini. Sebelum mereka benar-benar istilahnya menyelesaikan pendidikan mereka di SMP dan melanjutkan di pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sehingga pembelajaran kita ataupun ujian sekolah kita nanti tinggal Bapak Ibu yang menentukan. Kalau memang nantinya diizinkan untuk pembelajaran kita secara tatap muka ataupun ujian kita secara tatap muka, kita tinggal menentukan mau kita safety-nya menggunakan kertas pensil yang diberikan atau yang dibagikan oleh dinas, atau kita nanti maunya ujian kita melaksanakannya melalui Google Form yang diisi, kemudian mereka jawab di komputer ataupun Android mereka masing-masing. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu ujian sekolah mungkin sudah Bapak Ibu terima di grup ataupun anak kita terima. Pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di hari Senin 29 Maret sampai di hari Selasa 6 April 21 tahun 2021. Jadi nantinya pelaksanaan kita kurang lebih 4 jam, dari jam 8 sampai jam 10 di jam pertama. Kemudian yang di jam keduanya mereka ada break kurang lebih setengah jam, jam 10.30 sampai 12.30. Kemudian Bapak Ibu, kalau memang nantinya diizinkan anak-anak kita semua untuk melaksanakan tatap muka ujian sekolahnya, maka ada beberapa peraturan yang nanti juga akan kami sampaikan. Di antaranya adalah selama pelaksanaan ujian, sekolah akan melaksanakan penyemprotan atau disinfektan sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian sekolah. Kemudian yang paling terpenting, di dalam ruangan akan terdiri hanya maksimal 10 siswa, 10 peserta. Karena jumlah peserta kita kurang lebih 19, maka akan kita sediakan 2 ruang. Ruang pertama 10 anak, kemudian ruang kedua 9 siswa. Kemudian nantinya juga akan diawasi oleh 1 orang pengawas, 1 orang guru yang wajib menggunakan masker. Dan tak lupa juga anak-anak kita juga kita wajibkan menggunakan masker. Setiap anak harus membawa dan menggunakan masker. Apabila nantinya rusak, hilang, ataupun sudah kotor masker yang mereka gunakan, boleh diminta di guru piket ataupun di pengawas ujian. Dan nantinya setiap ruangan, setiap meja akan ditempeli, akan diberi nomor peserta. Dan yang tidak kalah penting adalah ada beberapa literasi, beberapa bacaan mengenai sekolah wajib masker. Kemudian juga anak-anak kita juga harus membaca selain peserta dilarang masuk, selain peserta ujian dan pengawas, serta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Jadi integritas inilah yang paling kita inginkan, yang paling kita cari
Semoga Bapak Ibu bisa memahami hal ini karena ini terakhir, ini istilahnya detik-detik mereka bersama, detik-detik mereka bisa berhadir sekolah, dan juga momennya pun ujian untuk mengukur batasan kemampuan pengetahuan yang sudah mereka peroleh. Maka sekolah menginginkan kita bisa melaksanakannya secara tatap muka. Nah, untuk yang lainnya, ujian praktek mungkin sudah disampaikan oleh masing-masing wali kelas. Untuk ujian prakteknya, kami harapkan nanti anak-anak mengumpulkan sesuai dengan jadwalnya, dan setiap harinya kami tunggu paling lambat jam 2 siang. Ya, itu untuk pengumpulan tugas ujian praktek. Nah, karena selama ujian praktek ini, anak-anak kita hanya mengumpulkan dalam bentuk file, foto ataupun video hasil mereka melaksanakan ujian praktek dengan materi ataupun ujian praktek yang telah diberikan, sehingga waktu mereka kosong, waktu mereka bisa duduk manis, duduk santai. Makanya kami pihak sekolah berinisiatif menginginkan mulai hari ini, karena kami sudah menyampaikan kemarin kepada anak-anak kita akan melaksanakan Zoom untuk persiapan ujian sekolah. Jadi anak-anak kita akan kita bekali, kita kasihkan kisi-kisinya, akan kita bagikan batasan-batasan mana saja yang harus mereka pelajari, soal-soal mana saja yang harus mereka kerjakan dengan baik, yang mirip, yang menyinggung dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh sekolah, yang ditetapkan oleh MGMP, yang sudah standar tentunya, sehingga anak-anak kita akan lebih fokus, lebih terarah untuk menyelesaikan atau menjawab nantinya pelaksanaan ujian sekolah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sedikit pemaparan kami tentang ujian sekolah. Besar harapan kami nantinya anak-anak kita bisa datang, bisa berhadir, berkumpul untuk melaksanakan ujian sekolah di sekolah kita. Saya akhiri untuk pagi hari ini penjelasan kita tentang persiapan ujian sekolah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.